Wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Dan kita sudah menyelesaikan kitab Al-Hadhanah atau asuhan atau pengasuhan anak. Dan kita masuk sekarang ke kitab yang baru atau bahasan yang baru. Kitab Jinayat atau yang berhubungan dengan masalah kriminal. Hadis pertama dalam bab ini, Kitabul Jinayat adalah nomor 990. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath. الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة." Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Bukhari di jilid 9 halaman 6 dan juga Imam Muslim jilid 3 halaman 1302 dan 1303. Terjemahannya, tidak halal darah seorang muslim, artinya tidak boleh ditumpahkan, yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan juga aku adalah utusan Allah, kecuali karena salah satu dari 3 perkara. Yang pertama, orang yang sudah menikah yang berzina. Yang kedua, pembunuh nyawa atau pembunuhan nyawa dengan nyawa. Dan yang ketiga adalah orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari jamaah. Hadis yang pertama diangkat dalam kitab Jinayat oleh Ibnu Hajar rahimahullah adalah hadis yang sangat tepat. Karena dalam kriminal ini seringkali terjadi pembunuhan, perampasan. Maka Nabi SAW menyebutkan tidak halal, artinya sama sekali tidak boleh ditumpahkan darah seseorang muslim yang mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kecuali dalam 3 keadaan. Yang pertama adalah ats-tsayyibuz zani. Ats-tsayyib adalah istilah bagi orang yang sudah menikah kemudian berzina. Kalau orang belum menikah dalam Islam, bujang sama gadis misalnya, maka hukumnya dicambuk 100 dera, diasingkan setahun kalau kepergok. Kalau tidak kepergok, nggak ada hukum di sini. Ya, makanya teman-teman sekalian yang pernah melakukan perbuatan ini dan Allah subhanahu wa ta'ala tutupi, jangan dibongkar. Tidak ada pengakuan dosa. Tidak usah datang kepada seorang ustadz atau kiai, saya pernah berzina begini dan begitu, saya pernah melakukannya sekian kali. Gak perlu sudah. Antara antum dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya pernah ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah berzina. Nabi SAW alihkan muka dari dia. Nabi alihkan wajahnya ke sana lalu mengatakan pada orang itu sambil menghadap ke arah lain, mungkin kau hanya merabahnya, memegangnya. Ya Rasulullah, orang itu datang lagi, saya sudah berzina. Kata Nabi SAW, mungkin kau hanya menciumnya. Terus saja Nabi SAW alihkan dia sampai dia mengatakan, saya sudah meletakkan kemaluan saya di kemaluannya ya Rasulullah. Dia berikan kesaksian buat dirinya sendiri. Maka Nabi SAW menyuruh dia untuk dirajam pada saat itu. Padahal sebenarnya yang dimaksudkan dengan hadis ini, pergilah, jangan ngaku di sini, nggak perlu ada pengakuan. Juga pernah ada seorang wanita begitu mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah berzina, dia sudah jadi istri, tapi dia selingkuh. Dan dia menyesal sekali. Maka dia hamil gara-gara perselingkuhannya tersebut. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, sucikan saya sudah berzina. Maka Nabi SAW masih mengalihkan dia. Sambil mengatakan, kamu sekarang hamil, maka berikanlah hak bayi itu. Padahal bayi ini dari hasil perzinahan. Pulanglah sampai kau melahirkan. Kata sebagian ulama, Nabi SAW ingin perempuan ini taubat. Udah nggak usah kembali. Tapi ternyata setelah 9 bulan melahirkan, dia datang lagi mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah melahirkan. Hukum saya, sucikan saya. Dia terus terbayang-bayang dengan dosanya. Maka Nabi SAW mengatakan anak itu punya hak disusui 2 tahun. Susuilah. Maka disusuilah oleh dia. Dengan tentu harapan Nabi SAW orang itu bertobat sudah. Ternyata setelah menyusui pun dia masih datang mengatakan, ya Rasulullah, anak ini sudah disusui, sucikan saya. Karena tetap saja dia ngotot, maka Nabi SAW akhirnya hukum dia, disuruh rajam, ya, disuruh keraskan pakainya lalu dilempari dengan batu.
Itu pun pada saat dilempari batu ada seorang sahabat mengatakan semoga Allah melaknatmu. Ya, pada wanita tersebut kata Nabi SAW, jangan kau laknat dia. Karena dia sudah bertaubat, kalau dibagikan kepada 70 orang penghuni Madinah, maka pasti akan cukup buat mereka. Karena taubatnya nasuha sekali orang ini. Betul-betul murni. Tapi jelas saksi bahasan kita teman-teman tidak ada pengakuan dosa. Kalau orang sudah menikah, seorang status suami atau status istri, ataupun dia janda dan duda, kemudian dia berzina, maka hukumnya rajam. Kalau tadi belum menikah, gadis atau bujang, maka hukumnya dicambuk 100 kali, diasingkan setahun. Gitu. Nah di sini, dirajam ini memang sampai mati. Ya, dilempar dengan batu mati. Tetapi kalau ada orang lagi dirajam, kemudian dia melarikan diri, maka termasuk sunnah Nabi SAW dibiarkan. Jangan dikejar. Karena pernah ada sahabat begitu, rupanya dilemparin batu, dia kesakitan, lalu dia lari. Ada satu sahabat datang mengejar, mengambil batu besar, lalu dipukul, akhirnya matilah dia. Kata Nabi SAW, halla taraktumuh fayatub wa yatubullahu alaih. Tidakkah kalian biarkan saja dia pergi? Siapa tahu dia tobat dan Allah menerima tobatnya. Karena sebenarnya hukuman-hukuman seperti ini adalah shock terapi. Supaya orang tidak mengulangi dan melakukannya. Dan itu pun kalau kepergok. Ya. Kalau tidak kepergok, maka saya bilang tadi ditutupi aib tersebut. Bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama yang halal untuk ditumpahkan darahnya, artinya sampai dibunuh, adalah pelaku pezina yang sudah menikah. Dan sebagian ulama mengatakan kenapa orang yang sudah menikah dihukum mati di sini, karena dianggap dia sudah punya sumber, dia sudah tahu, dia boleh menikah. Kalau dia duda atau janda dia bisa menikah, atau kalau dia sudah punya pasangan dia bisa lampiaskan pada pasangannya. Kenapa harus berzina? Yang kedua, an-nafsu bin nafs, atau nyawa dengan nyawa. Kalau orang membunuh dengan sengaja, ya, baik itu secara langsung dengan menusukkan benda ke badan seseorang, pisau kah, memukul kepalanya kah dengan batu, mendorongnya kah dari tempat yang tinggi sehingga jatuh, atau dia menjadi penyebab, dia meletakkan perangkap untuk menjebak orang ini supaya dia terbunuh. Misal dia buat lubang di jalan, misal dia apalah ya, merusak kendaraan orang itu sehingga akhirnya terjadi kecelakaan, semua ini juga masuk di dalamnya. Maka ini kalau dia jelas terbukti membunuh, nah, maka dia pun dibunuh, dikisos ya, dipenggal ini. Kemudian yang ketiga, orang yang meninggalkan agamanya, murtad dan memisahkan diri dari jamaah muslimin. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang meninggalkan agamanya, Islam, murtad, maka bunuhlah dia. Yang dimaksud sini adalah pemerintah ya, yang punya kekuasaan. Ya, sebagian ulama fikih mengatakan dianjurkan dia untuk taubat. Kalau dia mau kembali ke Islam, alhamdulillah. Kalau tidak, maka pemerintah menerapkan hukum ini. Ya. Dan ini hanya dilakukan oleh pemerintah, bukan individual. Tidak boleh sama sekali individual. Jangan antum lihat ini tetangga saya murtad, kesempatan ambil pisau, ya tusuk saja. Ini nggak boleh. Ya, ini nggak boleh ya. Saya sudah pakai bahasa Indonesia. Jangan ada yang potong-potong ceramah saya lagi. Baik, hadis yang kedua nomor 991 dari Aisyah radhiyallahu anha dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yahillu qatlu muslimin illa fi ihda thalathi khisal, zanin muhsanun fayurjam, wa rajulun yaqtulu musliman muta'ammidan fayuqtal, wa rajulun yakhruju minal islami fayuharibullaha wa rasulahu fayuqtalu aw yuslabu aw yunfau minal ard. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud dan An-Nasai dan disahihkan oleh Al-Hakim. Abu Daud riwayatkan di jilid 4 halaman 126, An-Nasai jilid 8 halaman 23, dan Al-Hakim jilid 4 halaman 367. Terjemahannya, kata Nabi SAW, tidak halal membunuh seorang muslim kecuali dengan satu dari 3 alasan. Yang pertama, pezina yang muhsan. Dan muhsan mirip tadi dengan as-sayyib. Ya, kalau sayyib tadi lebih tepatnya janda atau duda. Ya. Tapi kalau muhsan artinya masih punya pasangan. Status suami atau status istri. Kalau dia kepergok, maka dirajam. Kata Nabi SAW, fayurjam. Yang kedua adalah seseorang laki-laki yang membunuh atau seseorang yang membunuh seorang muslim dengan cara sengaja, maka ia pun dibunuh, dikisos. Ya, tentu ini ada tata caranya ya.
Jadi kalau misalnya orang itu mau dikisos, pernah saya ceritakan di Saudi begitu. Kalau mau dikisos, di sebelah kanan algojo ada walinya orang yang dibunuh. Jadi misalnya si A membunuh si B. Si B sudah mati, dikubur nih. Si A akan dieksekusi sekarang. Algojonya mengangkat pedang dan balik ke arah, melangkah 3 langkah dan terakhir mengangkat pedang. Jadi 4 kali langkah lah istilahnya. Sambil melihat ke arah walinya atau keluarganya orang yang dibunuh. Keluarganya si B. Kalau salah satu yang hadir di sana memberikan isyarat tangan memaafkan, tidak jadi kisos. Ya, walaupun yang lainnya tetap mau kisos itu. Ya, karena memang hikmahnya bukan main penggal saja, tapi shock terapi. Ya. Antum bayangkan kalau seseorang membunuh, dipakein kain hitam kepalanya, diikat tangannya sama kakinya didudukin di tanah. Kita tidak tahu dari arah mana pedang datang. Ya. Dan sudah pasti dia akan dieksekusi. Tentu ini shock terapi yang luar biasa. Kalau dia tidak jadi pun dibunuh, pasti dia akan taubat. Nah, secara otomatis. Makanya diberikan kesempatan walinya orang yang dibunuh. Nih, yang membunuh suamimu, istrimu, anakmu, ini orangnya. Tidak ada hubungannya sama keluarganya ya. Jangan perang keluarga, jangan perang suku, ini orang yang salah. Kami akan kisos sekarang. Keputusan di tangan kalian. Langkah pertama, Al-Gojo balik sana. Diam langkah kedua, balik ke sana. Tetap diam langkah ketiga. Terakhir angkat pedang. Kalau mereka diam, dipenggal orang ini. Tapi kalau sana diberikan isyarat, maaf selesai. Tapi syaratnya orang yang tidak jadi dikisos membayar denda. Dia namanya, bayar denda. Bayar kepada keluarganya orang yang dibunuh tadi. Kemudian yang ketiga adalah seseorang yang keluar dari Islam lalu memerangi Allah dan Rasulnya. Maka ia dibunuh atau disalib atau diasingkan dari tanah airnya. Dan ini mirip dengan hadis sebelumnya, artinya kalau ada orang murtad kemudian dia merusak hubungan dengan muslimin. Kalau ada orang cuma sekedar murtad saja dan dia tidak buat masalah karena kebodohannya, ini masih lebih ringan dibandingkan ada orang murtad lalu sengaja merusak nama kaum muslimin. Ya, pernah ada satu orang sahabat begitu, tapi akhirnya dia perbaikin Islamnya. Dia datang ke Madinah, dia pura-pura menjadi sahabat, kemudian sampai menjadi penulis wahyu. Begitu pulang ke Mekah, berapa bulan kemudian dia pulang ke Mekah, lalu dia iklankan kalau dia murtad. Dan dia kena penulis wahyu, Nabi SAW karena dia bisa menulis, maka dia mengatakan sungguh wahyu yang saya tulis dari Muhammad itu banyak yang saya karang-karang. Kata Nabi SAW, dia tidak benar, dia dusta. Yang dia tulis itu benar, apa yang sudah turun. Tapi dia mau mengacaukan saja. Makanya pada saat pembebasan kota Mekah, orang ini termasuk salah satu target yang harus dibunuh. Tapi pada saat dia mengucapkan syahadat lagi, maka Nabi SAW menerima. Dan akhirnya setelah itu dia perbaikin Islamnya. Tapi ada orang seperti itu, subhanallah, dia masuk Islam, kemudian dia murtad, lalu dia memerangi Islam. Ya. Ini hukumnya sudah jelas, dibunuh oleh pemerintah muslimin. Hadis selanjutnya 992 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamati fid dima." Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari di jilid 9 halaman 3, Imam Muslim jilid 3 halaman 1304. Dan lafaz ini lafaz Imam Muslim, yang artinya perkara pertama yang diputuskan di antara manusia pada hari kiamat adalah perkara darah. Yang paling pertama nanti dihukumi oleh Allah SWT pada hari kiamat adalah darah. Kenapa kau pukul si fulan, tumpah darahnya, kenapa kau lukai badannya, kenapa kau bunuh dia. Dan ini memang teman-teman sekalian sudah pernah kita jelaskan ya. Masalah membunuh ini, ya, berkelahi segala macam hanya menyebabkan pembunuhan. Ini dilarang dalam Islam. Bahkan Imam Adzabi masukkan dalam kategori dosa besar. Apapun yang menjadi penyebab kesana arahnya tinggalkan. Termasuk teman-teman kalau antum diajak bertengkar sama orang, hindari saja. Dia caci maki dengan apapun, makin keras cobaan datang kepada antum, makin keras kata-katanya segala macam, makin besar pahalanya kalau kita sabar. Bukan pengecut. Justru bukan pengecut. Dalam Islam bukan pengecut. Tinggalkan saja. Karena dianggap dia orang bodoh. Pernah ada orang begitu datang di majelisnya Umar bin Khattab. Umar sangat tegas. Orang semua takut dengan dia. Ada orang tiba-tiba datang dari padang pasir, mengatakan, "Hai Umar, kau tidak adil pada kami." Langsung Umar marah. Tapi rupanya orang ini ditemani sama sepupunya, kebetulan orang alim. Dia mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, Allah mengatakan wa'arid anil jahilin, dan beralihlah dari orang-orang bodoh." Maka Umar bin Khattab pun redam karena sudah mendengar firman Allah SWT, lalu dikatakan oleh perawi hadis, dan Umar selalu berhenti pada saat diingatkan dengan ayat Allah.
Jadi ada kadang-kadang memang orang bodoh, untuk apa kita layani? Nabi SAW tidak pernah melayani orang-orang bodoh, orang mencaci maki beliau, orang ini dianggap biasa saja. Ya, itu adalah ajang panen pahala buat kita. Orang mukmin harus paham masalah itu. Ya. Kalau dia ribut, kita juga ribut, kita kepancing emosi, berarti kita bukan orang mukmin yang sebenarnya. Karena orang mukmin itu memang dia tenang, kecuali kita diserang. Berbahaya buat jiwa kita, kita menangkis, kita melawan dia, boleh. Tapi kalau anak cacian, diajak berantem, kamu pengecut, ya sudah, silakan ngomong. Nanti kalau jihad lagi dikumandangkan, kita lihat, kau atau saya yang pengecut nih. Nah, ada orang begitu, ribut, jadi preman. Begitu jihad, di belakang semuanya. Malah marbot masjid, yang tenang, yang sering kayak tidak ada suaranya, malah di saf pertama melawan musuh. Nah, jadi sebenarnya keberanian orang mukmin itu kelihatan, tapi pada saat membela yang benar. Ya, bukan untuk mencari masalah dengan orang-orang, karena memang orang mukmin bukan pembuat masalah. Ini harus hati-hati teman-teman, karena memang Imam Adz-Dzahabi juga titik beratkan, kita sudah bahas di dosa-dosa besar masalah itu. Kalau orang membunuh, maka sulit untuk mendapatkan ketenangan jiwa. Sulit mendapatkan ketenangan jiwa. Dosa-dosa lain mungkin dia masih bisa, kalau dia tobat bisa hilang, tapi membunuh orang ini berat. Ya. Makanya harus dihindari penyebab-penyebab yang membawa kita ke jalur itu. Ya. Kalau kita pun sampai terbunuh, kata Nabi SAW, siapa yang terbunuh membela kehormatannya, membela hartanya, membela keluarganya, dia mati syahid. Kalau sampai antum diserang, antum membela diri, antum terbunuh, antum bukan punya masalah, tapi dibuat masalah oleh orang lain, maka kalau kita terbunuh pada saat membela diri, mati syahid. Tetapi di sini jangan sampai kita yang memulainya, menunjukkan keberanian, segala macam, bukan begitu. Makanya waktu Syammah radhiyallahu anhu, Abu Dujana, di perang Uhud, menunjukkan keberaniannya, mengambil pedang dari Nabi SAW, lalu pakai imamah merah, lalu pedangnya ditaruh di dadahnya, menunjukkan kesombongan dengan orang-orang kafir. Kata Nabi SAW, sungguh perbuatan ini, ditunjuk Abu Dujana, sangat dimurkahi oleh Allah, kecuali di tempat dan waktu seperti ini. Kalau berhadapan sama musuh, ya silahkan. Sudah di medan perang, tunjukkan keberanianmu. Tapi Nabi SAW ingatkan, ini sungguh perbuatan ini, sombong, angkat senjata, tunjukkan kehebatan, sangat Allah murkai. Kecuali di waktu dan tempat ini. Kalau sudah di medan perang silahkan, tunjukkan keberanian. Memang kita kejar surga dengan mati syahid kan. Di situ sudah kelihatan keberanian orang-orang beriman. Abdullah bin Mubarak rahimahullah pernah ikut dalam kancah peperangan jihad. Beliau ada di belakang. Abdullah bin Mubarak ulama besar. Tapi supaya tidak dikenal, dia pakai imamah, terus alisnya ditutup, bagian matanya juga ditutup di bagian bawah, jadi cuma bola mata, nggak bisa dikenal orang ini siapa. Kalau ada orang pakai imamah, alisnya masih kelihatan, terus dia pakai tutup hidungnya misalnya, matanya kelihatan, orang masih bisa kenal dari matanya, oh ini si fulan. Ini ditutup sebenarnya supaya nggak ketahuan. Waktu bertemu pasukan Muslim sama pasukan Romawi, ada satu prajurit Romawi pemberani, besar badannya, pedangnya aja besar, yang panjang, ya, menantang umat Islam untuk duel. Orang Islam masih ada yang bimbang untuk maju. Subhanallah, datang Abdullah bin Mubarak dari belakang, tapi pakai cadar, tidak ketahuan. Tadinya nggak lihat, ada yang tahu. Terus dia maju di medan perang, dia berperang, jihad, dia melawan, sampai terbunuh orang kafir itu. Umat Islam semua bersorak, bertakbir. Dia nggak bicara apa-apa. Dia lewat samping pasukan, masuk ke belakang lagi. Ada satu orang penasaran, siapa orang ini? Biasanya orang kan kalau sudah menang, oh takbir lah, apalah, ini enggak. Biasa dia tenang, sudah lakukan eksekusi, selesai dia pulang. Dia ke belakang pasukan. Kelihatan orang ini pasti berilmu. Dikejarlah oleh satu orang ini, kemudian dia bilang, saya dekatin dia. Begitu saya berada di sampingnya tanpa dia sadari, saya loncat, ya, menarik imamahnya. Sehingga terbuka mukanya, ternyata dia Abdullah bin Mubarak. Kata Abdullah bin Mubarak sambil menutup kembali, jangan kau buka aibku. Dan jangan sampai kau ceritakan sama orang. Saking tidak maunya riya. Nah, itu kejantanan yang sebenarnya, pada tempatnya dirahasiakan, bukan malah orang pamer-pamer. Ya, karena ini berbahaya, berat sekali. Hisab hari kiamat itu akan dilakukan yang paling pertama karena pertumpahan darah. Hadis selanjutnya 993 dari Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, man qatala abdahu qatalnah, wa man jada'a abdahu jada'nah. Barang siapa yang membunuh hamba sahayanya, maka kami akan membunuhnya. Dan barang siapa yang memotong anggota badan hamba sahaya, maka kami akan memotong anggota badannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di jilid 5 halaman 10. Abu Daud jilid 4 halaman 176 dan An-Nasai jilid 8 halaman 20. At-Tirmidzi jilid 4 halaman 26 dan Ibnu Majah jilid 2 halaman 888. Dalam hadis ini
Sebagian ulama menghakiminya dengan lemah. Ya, di antaranya Syekh Albani. Tetapi hadis ini dipegangi oleh umumnya ulama karena banyaknya jalurnya. Tadi Imam Ahmad meriwayatkan, Abu Daud, An-Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Semua itu karena jalurnya banyak, maka akhirnya dipegangi oleh para ulama atau sebagian dipegang oleh ulama, diantaranya Ibnu Hajar dalam buku ini. Ini juga dikuatkan dengan riwayat Abu Daud dan An-Nasai yang berbunyi, "Waman khassa abdahu khasainahu." Barang siapa yang mengebiri hamba sahaya, maka kami akan mengebirinya. Al-Hakim mensahihkan ini dan disebutkan oleh Al-Hakim di jilid 4 halaman 368. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang adanya kisos, balasan. Jadi kalau dalam Islam ada orang tonjok orang lain, hukumnya ditonjok juga. Ya. Ada orang menendang, hukumnya ditendang juga. Kecuali dalam keadaan tadi membela diri. Ya. Ada orang menyerang, itu berbeda. Tapi kalau kita sengaja berantem sama orang, maka hukumnya kisos. Makanya tidak boleh sembarangan. Nabi SAW pernah memanggil pembantunya Ummu Salamah radhiyallahu anha di rumahnya. Wahai fulana nggak datang-datang. Maka Ummu Salamah lihat wajah Nabi SAW berubah. Kok ini orang dipanggil-panggil nggak nyaut gitu. Maka Ummu Salamah datang ke kamar pembantunya, lalu lihat ternyata pembantu ini lagi bermain, dalam ada dua riwayat, bermain dengan batu riwayat pertama, yang kedua bermain dengan kambing kecil riwayat yang kedua. Maka Ummu Salamah mengatakan, kenapa saya lihat kau di sini masih bermain-main pada Rasulullah panggil-panggil kamu ini? Lalu dia bilang, demi Allah saya nggak tahu. Maka pembantu itu segera ke Nabi SAW mengatakan, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran ya Rasulullah, aku tidak dengar. Kalau aku dengar pasti aku datang. Maka Nabi SAW sambil pegang siwaknya mengatakan, kalau bukan karena ada kisos di hari kiamat, maka aku akan mencambukmu dengan kayu siwak ini. Artinya sampai begitu, Nabi pernah majikannya, Nabi bisa pukul, tapi Nabi nggak mau. Kalau Nabi pukul, juga hukumnya dipukul. Gitu. Dalam Islam, apalagi tidak ada alasan syar'i. Alasan syar'i harus di medan perang, ya, menghadapi musuh tadi ya, sudah kita jelaskan, atau kita diserang, atau ada orang pezina yang sudah menikah lalu berzina, pemerintah tangkap lalu dirajam, ada orang yang membunuh dengan sengaja, ini semua, atau orang yang murtad dalam agama dan memang dia merusak agama Islam, maka pemerintah setempat melakukan eksekusi ini, maka ini semua baru boleh. Selain daripada ini nggak dibolehkan sama sekali. Dan di sini sabda Nabi SAW, barang siapa yang membunuh hamba sahayanya. Karena zaman dulu banyak hamba sahaya, harta rampasan perang diantaranya tawanan-tawanan perang. Atau ada orang digiring entah dari mana, dulu di zaman Nabi SAW pun, itu di wilayah-wilayah orang non-muslim banyak pasar-pasar budak. Kalau kita ke pasar, selain beli kebutuhan kita sehari-hari, ada jual manusia, sahaya-sahaya. Dalam Islam kita sunnahnya beli bebasin. Kalau sudah terlanjur dia berstatus budak di tangan orang-orang dijual di pasar, kita nggak bisa spontanitas bebaskan dia, kecuali dengan cara membelinya. Kita beli lalu kita ucapkan, saya bebasin kamu karena Allah. Itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, fakku raqabah, fatahriru raqabah, bebasin budak gitu kan. Nah banyak orang pada saat dia beli budak, karena budak ini bisa diperjualbelikan ya, dan jadi milik dia, maka biasanya dia sewenang-wenang, dipukulin lah ya, dilukai badannya. Banyak orang bermuamalah begitu. Islam datang melarang itu semua. Nah, di antaranya sabda Nabi SAW, barang siapa yang membunuh sahayanya, kami akan bunuh juga dia. Walaupun dia majikannya, dia pemiliknya, dia yang beli, tetap dia juga dibunuh kalau dia membunuh sahayanya. Siapa yang memotong anggota tubuh hamba sahayanya, zaman dulu ada orang sengaja potong hidungnya, budaknya, ada orang potong kubiknya, untuk memberikan tanda kalau itu milik dia. Atau mungkin dikebiri ya. Ya biasanya kalau dia punya budak laki-laki, dikebiri supaya tidak mengganggu istri dia. Ya, biasa terjadi memang zaman-zaman dulu begitu. Ya. Dan ini semua dalam Islam tidak boleh. Kita punya nasihat dalam Islam. Kita nasihatin budak kita, nasihatin hamba saya tersebut, nasihatin siapapun di sekitar kita supaya mereka bertakwa sama Allah. Cukup ilmu agama mengontrol orang. Mau pembantu, mau supir, mau teman, mau siapa saja, kerabat, teman-teman semua akan sadar dengan ilmu agama. Jadi nggak perlu dengan cara kekerasan. Makanya Nabi SAW bilang, siapa yang membunuh hamba sahanya kami akan bunuh. Siapa yang memotong anggota tubuh badan hamba sahanya kami juga akan potong anggota badan dia. Dan siapa yang mengebiri hamba sahayanya kami akan mengebirinya. Jadi dibalas hukuman yang sama. Nanti kita lihat banyak sekali hadis-hadis di depan, ke belakang nanti ini. Itu tentang hukum-hukum kisos yang diterapkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian hadis selanjutnya 994 dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, la yukadul walidu bil walad.
Bapak tidak boleh dikisos dengan sebab membunuh anak. Diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah serta disahihkan oleh Ibnu Jarud dan Baihaqi. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini muttarib atau ada hal yang harus ditelusuri lagi. Tapi hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dengan disebutkan sahih di ghairihi atau dia jadi sahih karena ada kekuatan dari hadis-hadis yang lain. Ini riwayatkan Imam Ahmad jilid 1 halaman 16, Tirmidzi jilid 4 halaman 18, Ibnu Majah jilid 2 halaman 288, 888, Ibnu Jarud jilid 2 halaman 199. Ini artinya adalah kalau ada seorang ayah atau ibu membunuh anaknya maka tidak ada kisos baginya. Dia berdosa dengan membunuh tapi nggak ada kisos. Ya, tidak ada kisos karena umumnya kata para ulama sangat minim, bisa dikatakan mustahil kecuali orang itu ada penyakit gila, ada masalah kejiwaan baru dia bunuh anaknya. Tapi kalau dia normal, Allah memberikan rasa cinta seorang ayah dan seorang ibu tidak akan membunuh anaknya. Ya, tidak akan membunuh anaknya. Tapi kalau sampai dia membunuh anaknya pasti ada faktor besar sekali yang mendorong itu. Mungkin kedurhakaan, mungkin perbuatan yang besar sehingga dia membunuh. Tentu dia dosa dengan membunuhnya tapi tidak ada kisos. Khusus orang tua ke anak nggak ada kisos. Banyak juga ulama menghubungkan ini dengan hadis Nabi SAW tentang seorang sahabat yang pernah ayahnya datang ke rumahnya lalu minta duit dari istrinya. Maka dia pulang ke rumah, dia tanya istrinya, ada yang datang nggak? Ada. Siapa? Ayahmu. Apa yang dia lakukan? Dia minta uang. Apa yang kau lakukan? Saya kasih, kata istrinya. Baiklah, dia lapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayah saya datang ke rumah ambil duit dari istri saya tanpa bilang-bilang. Maka Nabi SAW langsung marah kepada orang ini sambil mengatakan, anta wa malika li abik. Kamu dan hartamu semua milik ayahmu. Kamu dan hartamu semua milik ayahmu. Jadi kita ini dianggap milik ayah kita karena kita dari spermanya, gitu kan? Makanya dia punya hak yang sangat besar, termasuk penisbatan nama kepada ayah kita. Dan juga kata Nabi SAW, ya sungguhnya tidak ada yang paling baik ya, dibandingkan dengan pendapatan pribadi. Tidak ada makanan yang paling sempurna, besar pahalanya, suci dibandingkan hasil keringat, hasil kerja sendiri. Dan ketahuilah, anak-anak kalian adalah hasil dari tangan kalian, hasil perbuatan kalian. Karena kita melakukan biologis dan mengeluarkan sperma itu. Maka banyak dalil yang mirip seperti ini yang menguatkan bahwasanya memang posisi orang tua itu pemilik daripada anak tadi. Makanya mereka tidak dikisos dengan membunuh anaknya, gitu kan? Saya sudah bilang tadi secara akal pun di lapangan, di kehidupan masyarakat atau manusia tidak mungkin ada orang tua membunuh anaknya. Bahkan yang ada orang tua berkorban untuk anak, ya itu yang umum terjadi. Andai saja seorang ibu atau seorang ayah disuruh pilih apakah dia yang hidup atau anaknya, pasti dia akan memilih anaknya, ya. Umum itu ya, sudah sering terjadi seperti itu. Hadis selanjutnya 995 dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qultu li Ali radhiyallahu anhu, hal indakum syai'un minal wahyi ghairal Qur'an? Qala la, walladhi falaqal habbata wa bara'an nasama illa fahmun yu'tihi Allahu rajulan fil Qur'an wa ma fi hadhihi as-sahifa. Qultu wa ma fi hadhihi as-sahifa wa ma fi hadhihi as-sahifa? Qala al-aql wa fikakul asir wa an la yuqtal muslimun bikafir. Aku berkata kepada Ali radhiyallahu anhu, apakah anda mempunyai sesuatu berupa wahyu selain Al-Quran? Ada enggak yang anda fahami selain daripada Al-Quran yang pernah Nabi SAW sampaikan? Ali menjawab, tidak ada. Demi zat yang membelah biji-bijian dan menciptakan jiwa, tidak ada sesuatu yang baru. Ini sekaligus bantahan bagi orang-orang Syiah yang menganggap ada syariat khusus dari Ali radhiyallahu anhu. Ali di sini membantah, mengatakan tidak ada. Kecuali pemahaman tentang Al-Quran yang Allah berikan kepada seseorang dan sesuatu yang tercantum dalam lembaran ini. Ya, kebetulan Ali bin Abi Thalib punya sarung pedang, lalu beliau keluarkan ada kulit hewan di situ yang ada tulisannya. Ya. Maka aku bertanya, apa yang tercantum dalam lembaran itu? Maka Ali menjawab, diyat, ya, hukuman denda tadi. Kalau orang membunuh dibunuh, ya, hukum-hukum kriminal tadi sudah kita jelaskan. Pembebasan tawanan, dianjurkan kalau ada tawanan dibebaskan. Dan hendaklah seseorang muslim tidak dibunuh karena membunuh orang kafir. Hadis ini riwayatkan Imam Bukhari di jilid 1 halaman 38, jilid 4 halaman 84 dan juga jilid 9 halaman 14 dan 16. Andai saja ada seorang muslim membunuh orang kafir
Kalau di kancah jihad sudah nggak ada masalah. Tapi kalau bukan di kancah jihad pun seorang muslim bunuh orang kafir, maka hukumnya si muslim wajib membayar dia denda. Tapi dia tidak dihukum mati, nggak dikisos. Juga diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Daud juga An-Nasai dari jalan lain dari Ali radhiyallahu anhu, dan beliau berkata di dalamnya, al-mu'minuna tatakafa'u dima'uhum wa yas'a bidhimmatihim adnahum wa hum yadun ala man siwahum wa la yuqtalu mu'minun bikafir wa la dhu ahdin fi ahdi. Darah orang-orang mukmin itu setara. Orang terendah dari mereka berhak menerima jaminan keamanan atau berhak memberikan jaminan keamanan. Ya. Mereka satu tangan terhadap selain mereka. Seorang mukmin tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir, dan pemilik perjanjian tidak boleh dibunuh selama dalam masa perjanjiannya. Hadis ini riwayatkan Hakim, dan ini juga disebutkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan An-Nasai. Atau ini maaf, disahihkan oleh Al-Hakim tapi diriwayatkan oleh Ahmad di jilid 1 halaman 119, Abu Daud jilid 4 halaman 180, An-Nasai jilid 8 halaman 19. Makna dari potongan Ali bin Abi Thalib yang mengatakan darah orang-orang mukmin itu setara, artinya sama saja. Mau orang miskinnya, mau orang kayanya, mau laki-laki, mau perempuan, mau anak kecil, mau orang tua, ada orang muslim dibunuh, setara semuanya. Ya. Harus semuanya membela, kaum muslimin membela. Dan mereka setara semua dari sisi kekuatan hukum kalau darahnya ditumpahkan. Orang terendah dari mereka, dari kaum mukminin, berhak memberi jaminan keamanan. Jadi kalau misalnya terjadi peperangan nih, muslim lawan kafir. Ada satu orang di pasukan muslim, orang yang mungkin miskin, tidak punya ekonomi, tidak punya kedudukan di masyarakat, tapi ikut di pasukan. Begitu bertemu dengan pasukan kafir, dia buat kesepakatan damai. Dia kasih jaminan, maksudnya dia kasih jaminan. Kalau si fulan, misalnya datang musuh mengatakan sama dia, tolong jaminkan saya supaya saya jangan dibunuh oleh pasukan muslim. Lalu dia kasih surat jaminan, saya jamin kamu di bawah naungan saya. Maka tidak boleh ada muslim yang ganggu orang itu. Karena walaupun ini yang sedang menjamin orang miskin, tapi karena dia muslim, maka pemberian suaka keamanan itu sama berlaku bagi orang terendah sampai raja mereka. Itu keadilan Islam, ya. Makanya pernah ada wanita namanya Ummu Hani. Ummu Hani ini sepupunya Nabi, saudaranya Ali bin Abi Thalib. Rupanya waktu pembebasan kota Mekah, Nabi SAW sampaikan, siapa yang masuk ke rumahnya, ya, Abu Sufyan, dia aman. Siapa yang masuk ke masjid Haram dalam Ka'bah, dekat Ka'bah, dia aman. Siapa yang tutup pintu rumahnya, dia aman. Selain dari ini, kalau ditemukan di jalan, halal darahnya, dibunuh oleh pasukan muslimin. Maka orang Mekah semua tersebar, masuk ke rumahnya masing-masing, masuk ke rumah Abu Sufyan, masuk ke masjid Haram, dikasih kesempatan sama Nabi. Rupanya sempat didapat ada orang yang masih berkeliaran oleh Ali bin Abi Thalib, dikejar sama Ali. Ini bisa jadi tawanan perang, atau bisa dibunuh. Rupanya orang ini, dua orang ini lari dari Ali, kemudian masuk ke rumahnya Ummu Hani. Ummu Hani ini kakaknya Ali bin Abi Thalib, saudaranya Ali. Maka mereka bilang, wahai Ummu Hani, lindungilah kami. Padahal ini perempuan muslimah, ya. Dan tidak punya kedudukan, maksudnya tidak ada, bukan jabatannya seorang siapa gitu. Dia adalah muslimah dan memang keluarga Nabi SAW. Tapi posisinya di sini adalah umumnya muslimin. Maka dua orang kafir ini minta tolong dilindungi. Maka Ummu Hani mengatakan, baiklah. Dia keluar lalu mengatakan, hai Ali, ini dua orang di bawah lingkungan saya. Maka Ali bilang, saya mau dengar dari Nabi SAW. Kalau Nabi izinkan, oke. Maka Ummu Hani pun pergi ke Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, fulan sama fulan saya berikan keamanan. Kata Nabi SAW, kami ya, melindungi siapa yang kau lindungi, wahai Ummu Hani. Padahal di sini perempuan, ya. Seperti itulah yang dimaksud dengan potongan hadis ini. Jadi orang terendah dari muslimin, maksudnya secara ekonomi dan sosial, mereka berhak memberi jaminan keamanan. Potongan selanjutnya, mereka satu tangan terhadap selain mereka. Kalau untuk menghadapi musuh, umat Islam harus bersatu, ya, terhadap persisian di antara mereka. Kapan ada jihad, maka semuanya saling bahu-membahu untuk melawan musuh. Lalu dikatakan, seorang mukmin tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir. Artinya tetap dia ada hukuman lain, tapi kisos, penggal, nggak boleh. Tapi tetap dihukum, orang dipenjarakan misalnya, kena denda apa, itu dikenakan. Dan pemilik perjanjian tidak boleh dibunuh selama dalam masa perjanjian. Maksudnya perjanjian perdamaian.
Jadi kalau ada orang kafir yang punya akad perdamaian dengan muslim, maka itu namanya mu'ahad atau mu'ahid. Mu'ahid tepatnya. Orang yang sedang dibawa perdamaian dengan muslim, itu nggak boleh dibunuh. Kata Nabi SAW, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Siapa yang membunuh seorang mu'ahad, orang kafir di bawah naungan perdamaian dengan Islam, maka dia tidak akan mencium bau surga. Ya, ini tidak boleh sama sekali diganggu mereka, karena mereka ada kesempatan damai. Kecuali mereka melanggar perdamaian itu ya. Kalau mereka melanggar, mereka berkhianat, mereka segala macam mungkin. Makanya waktu terjadi pembentukan pasukan Nabi SAW untuk menyerang Mekah, itu gara-gara orang-orang Quraisy berkhianat. Jadi waktu ada kesepakatan Hudaybiyah, bahwasanya tidak ada peperangan antara muslimin dengan Quraisy selama 10 tahun ya. Terus siapapun yang masuk Islam dari penduduk Mekah dikembalikan ke Mekah. Siapapun yang murtad dari penduduk Madinah maka tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Ada beberapa peraturan yang tidak sejalan dengan Islam, tapi waktu itu Nabi SAW setujui ya. Nabi SAW setujui. Nah, di antaranya pada saat itu adalah siapa suku-suku Arab yang mau menjadi sekutu Quraisy, silahkan. Siapa yang mau menjadi sekutu muslimin, silahkan. Maka pada saat itu ada suku Khuza'ah bergabung dengan Nabi SAW dan suku Bakr bergabung dengan Quraisy. Ya. Nah, selama ini suku Khuza'ah sama suku Bakr ini perang terus kerjanya. Dan selalu menang suku Khuza'ah. Sekarang mereka menjadi sekutu muslimin. Belum semuanya masuk Islam, tapi mereka mau bergabung sama muslimin dalam kesepakatan Hudaybiyah. Nah, satu waktu salah satu dari suku Khuza'ah, karena dianggap Mekah sudah damai, aman 10 tahun, maka dia tawaf. Ada satu orang suku Bakar, pimpinnya suku Bakar, itu dia lihat, ini orang Khuza'ah nih. Selama ini mereka selalu kalau perang kalah terus. Kesempatan, dia bilang sama orang-orang Quraisy, termasuk kepada Ikrimah bin Abi Jahal ya, dan beberapa Safwan bin Umayyah bin Khalaf dan beberapa tokoh-tokoh Mekah yang waktu itu, saya mau bunuh orang ini, dukung saya. Walaupun kita harus membatalkan kesepakatan damai kita sama muslimin. Maka ada yang dukung, ada yang tidak. Pada saat dia dapat dukungan, dia henuskan pedang, dibunuhlah orang orang Khuza'ah itu. Waktu dibunuh, tersebar berita kalau mereka telah berkhianat, gitu kan? Telah berkhianat. Bahkan mereka melakukan hal yang lebih besar lagi, gitu kan? Waktu mereka membunuh orang-orang yang di dekat Ka'bah tadi yang lagi tawaf, mereka mengejar lagi, ya. Rupanya ada lagi orang-orang suku Khuza'ah yang ada di perbatasan wilayah haram, itu dikejar lagi oleh mereka. Lalu sampai mereka melarikan diri ke dalam wilayah haram dekat Ka'bah, dibunuhin lagi di situ sampai berapa orang jadi korban. Maka terjadilah pengkhianatan pada saat itu. Mereka batalkan perdamaian. Maka Nabi SAW pada saat membentuk pasukan untuk menyerang Mekah, sempat Abu Bakar mengingatkan, ya Rasulullah, kita kan ada kesepakatan damai sama Quraisy. Kata Nabi SAW, mereka yang merusak perdamaian itu. Karena mereka menyerang sekutu kita. Ya. Sekutu berarti partnernya. Karena suku Khuza'ah partner muslimin diganggu, maka batal akad tersebut, baru Nabi SAW perangi mereka. Kalau tidak, maka tidak boleh ada membunuh atau pembunuhan terhadap orang-orang yang dalam kesepakatan damai walaupun dia tetap dengan agamanya. Itu penjelasan terakhir dari hadis 995. Sekarang kita masuk ke hadis 996. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna jariyatan wujida ra'suha qad rudda baina hajarain fasa'aluha man sana'a biki hadha fulan hatta dzakaru yahudiyan fa'aw ma'at bi ra'siha fa ukhidha al yahudiyya fa aqarra fa amara Rasulullah SAW an yuradda ra'suhu baina hajarain. Bahwa seorang budak wanita ditemukan dengan kepala yang telah dikepruk dengan 2 batu. Jadi kepalanya dipukul dengan batu keras di kiri kanannya sampai ada bekasnya. Seorang budak wanita. Maka ditanyakan kepada budak tersebut, ya, siapa yang melakukan ini kepadamu? Fulankah? Fulankah? Ternyata dia tetap mengatakan bukan. Dia ketakutan. Sampai disebutkanlah nama seorang wanita Yahudi atau seorang laki-laki Yahudi. Lalu budak wanita tersebut mengangguk, mengatakan iya, dia yang melakukan. Maka Nabi SAW memerintahkan Yahudi itu untuk ditangkap, lalu dia mengaku. Maka Rasulullah SAW memerintahkan supaya kepalanya dikepruk juga dengan 2 batu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari jilid 9 halaman 5 dan halaman 6, juga Imam Muslim jilid 3 halaman 1300.
Jadi kalau ada orang sengaja tonjok orang jatuh giginya, gigi juga dijatuhin. Ya. Makanya nggak usah sok jagoan, nggak usah. Saya sudah ajarin tadi, nanti di medan perang, pergi ke Palestina sana lawan Yahudi, nah itu tunjukin keberanian. Bukan di sini depan masjid marah-marah gara-gara sendalnya diinjak. Udah mau tonjok orang, ya. Gara-gara dilewatin saja motor mobilnya marah, mau berantem. Untuk apa ini berantem-berantem? Kadang-kadang saya lihat ada orang berantem di pinggir jalan, atau apa gunanya gitu. Teriak-teriak, akhirnya mau berantem, macet jalanan. Nggak usah hiraukan. Jalan ada orang balap di sebelah kita sudah. Allah yahdi, semoga Allah kasih hidayah. Jalan saja sesuai dengan hajat antum, kan gitu. Sudah selesai. Itu lebih baik, lebih aman. Baik, ini berarti memberikan pelajaran kepada kita teman-teman, siapapun yang melakukan satu perbuatan merusak atau menyakiti fisik seseorang dibalas hukuman yang sama, yaitu qisas. Diambil daripada hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim ini. Hadis selanjutnya 997 dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Anna gulaman li unasin fuqara qata'a udhuna gulamin li unasin agniya. Fa'atau an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falam yaj'al lahum syai'a." Bahwasanya seorang anak dari keluarga miskin memotong telinga anak dari keluarga kaya. Lalu mereka datang kepada Nabi SAW, maka beliau tidak menjadikan sesuatu untuk mereka. Hadis ini diriwayatkan Ahmad dan juga Imam yang 3 dengan sanad yang sahih. Hadis ini riwayat Ahmad di jilid 4 halaman 438, Abu Daud jilid 4 halaman 196 dan An-Nasa'i di jilid 8 halaman 25. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya hakim punya hak untuk menentukan keputusan. Jadi pernah terjadi pada zaman itu, ada anak kecil, rupanya dia berantem sama orang miskin, berantem sama orang kaya. Lalu sempat dia memotong kuping, terpotonglah ya, teririslah kuping si anak kaya ini, lalu dihadapkan kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW tidak menghukum si miskin tadi. Tentu di sini bukan karena miskinnya ya, tapi ulama hadis mengatakan Nabi SAW melihat kejadiannya. Karena kalau ada orang merusak fisik orang lain, apalagi sampai membunuh, ya, walaupun sampai membunuh, kalau dia dalam keadaan benar dia nggak dihukum. Jadi misalnya kita lagi jalan di pasar, ada tiba-tiba perampok datang, gitu kan? Kemudian merampas tas kita atau merampas handphone, kita mengejarnya. Nah, kemudian dia sudah lari jauh, kita mengambil sebuah batu dilemparin, luka dia. Saya dia jatuh, kepalanya luka berdarah, dia jatuh. Walaupun dia tidak mati misalnya, maka kita tidak kena apa-apa karena itu barang kita dicuri sama dia. Atau kita membela diri, kalau kita nggak memukulnya atau membunuhnya, dia akan membunuh kita. Maka terjadilah misalnya perkelahian di sini membela diri. Kalau kita menyakiti fisiknya pun itu kita tidak bersalah. Karena di sini kita sedang membela hak kita ya. Jadi bukan kita sengaja ingin berantem sama orang atau tunjukkan kehebatan bela diri, bukan. Tapi memang betul-betul karena kita ingin menyelamatkan diri atau benda kita yang sedang diambil. Itu yang dimaksudnya. Jadi Nabi SAW tidak menghukum orang miskin ini bukan karena miskinnya, tetapi karena memang dia dalam keadaan benar. Dia membela kebenaran dari anak kaya ini yang akhirnya tadinya mungkin mau menyerang dia. Karena biasanya kan anak-anak orang kaya kalau ketemu anak miskin menganggap remeh, mengolok-olok, mungkin memukul duluan. Maka mungkin inilah yang terjadi sehingga anak miskin ini melawan. Hadis 998 dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu anhu majma'in, anna rajulan ta'ana rajulan biqarnin fi rukbatihi. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أجدني قال حتى تبرأ ثم جاء إليه فقال أكدني فأكاده ثم جاء إليه فقال يا رسول الله أرجت قال قد نحيتك فأصيتني فأبعدك الله وبطل أرجك ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. Bahwa seorang laki-laki pernah menusuk lutut orang lain dengan tanduk. Ya, dari tanduk hewan biasanya ditajamkan, itu dijadikan senjata zaman dulu. Ada seorang datang menusuk lutut orang lain dengan tanduk. Lalu yang ditusuk datang kepada Nabi SAW seraya berkata, lakukanlah qisas untukku. Maka Nabi SAW bersabda atau menjawab, sampai kamu sembuh. Kemudian dia datang lagi kepada Nabi SAW lalu berkata, lakukanlah qisas untukku. Lalu Nabi SAW melakukan qisas untuknya. Kemudian dia datang lagi setelah berkata, wahai Rasulullah, aku pincang. Maka beliau SAW bersabda, aku telah melarangmu terburu-buru
tetapi kamu tidak menurutiku, maka semoga Allah menjauhkanmu dan pincangmu itu sia-sia. Kemudian Rasulullah SAW melarang dilakukannya qisas disebabkan luka sehingga pihak yang terluka itu sembuh. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ad-Darulqutni, hadis ini dinyatakan memiliki kecacatan, tapi hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dengan disebutkan sahih di ghairihi. Riwayat Ahmad jilid 2 halaman 217 dan Ad-Darulqutni jilid 3 halaman 88. Hadis ini memberikan pelajaran teman-teman sekalian, andai saja ada seseorang yang sempat dilukai orang lain, ditusuk pisau kah, diiris kah, apa saja ya, atau dilempar batu, lalu dia luka, dan lukanya itu sudah ketahuan awal, misalnya lukanya ukurannya begini ya, seperti ini keadaannya, maka dianjurkan dia jangan buru-buru minta kisos. Kasus sahabat ini, dia buru-buru, ya Rasulullah, kisos langsung orang ini. Maksudnya tusuk juga sama dengan tanduk di tempat yang sama, gitu kan. Maka Nabi SAW mengatakan, tunggulah, tunggu sampai kau sembuh. Karena nanti dilihat, kalau kau sembuh total, ternyata hanya sekedar luka, begitu sudah dibersihkan, sembuh, kamu bisa jalan normal, ya sudah. Berarti dia cuma ditusuk saja lututnya, selesai. Tapi kalau kau sampai pincang, lumpuh, maka dia juga dilakukan hal yang sama. Kisosnya akan sama, gitu kan. Sampai orang itu pun lumpuh gitu loh. Tapi orang ini kena buru-buru mengatakannya, Rasulullah kisos aja. Maka Nabi SAW lakukan kisos. Datangkan tanduk, ditusuk juga lututnya orang yang satu tadi. Sudah selesai. Rupanya berjalan waktu, orang yang tadi yang pertama minta kisos itu pincang dia gara-gara tusukan tadi. Sementara orang yang dikisos tadi nggak pincang, gitu kan? Kuasa Allah SWT. Maka dia bilang, ya Rasulullah saya pincang. Maksudnya dia mau bilang pincangkan juga orang itu. Kata Nabi SAW, saya kan sudah bilang jangan buru-buru. Sekarang kisos sudah berjalan, nggak bisa lagi. Pincangmu jadi sia-sia. Ya, artinya tidak bisa lagi kau tuntut orang. Kalau tadinya kau dengar pendapat saya sampai ketahuan, kalau kau pas mau sembuh ternyata kau pincang, cacat, maka dilakukanlah juga hal itu serupa sama dia. Tapi sekarang sudah nggak bisa lagi. Tidak bisa lagi. Dan ini juga pelajaran penting bagaimana seseorang mendengarkan titah Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi SAW sangat faham tentang masalah hukum-hukum Allah, maka semestinya difahami masalahnya. Tidak boleh kita melanggar perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis 999. Sudah berapa yang antum hafal ini? 999. Angkanya bagus kelihatan. Setelahnya angka 1000. Berarti sudah 1000 hadis. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Iqtatalatil mar'atani min Hudzail. Faramat ihdahuma al-ukhra bihajarin faqatalatha wa ma fi batniha." فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها قرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على آكلتها وورثها ولدها ومن معهم فقال حمل بن نابغة الهذيلي يا رسول الله كيف نجرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي شجع. Dua orang wanita dari suku Hudzail berkelahi di zaman Nabi SAW. Ya. Salah seorang dari mereka melempar yang lainnya dengan batu sehingga dia membunuhnya dan ada janin yang dikandungnya. Jadi dua perempuan berantem A sama B. Yang B hamil. Rupanya si A memukul dengan batu, matilah si B, berikut juga janinnya. Gitu. Sehingga dia membunuhnya dan janin yang dikandungannya atau dikandungnya. Lalu mereka mengadukan kepada Rasulullah SAW, maksudnya keluarganya orang yang terbunuh ini. Maka Rasulullah SAW memutuskan bahwa diat atau denda janinnya adalah gurrah, hamba sahaya laki-laki dan perempuan. Maksudnya bebasin hamba sahaya ya. Rasulullah SAW menetapkan dia wanita itu dipikul oleh akilah. Itu ada footnote nomor 1827, yakni keluarganya yang berkedudukan sebagai asabahnya atau pewaris utamanya. Pewaris utama jalurnya ke atasnya. Maka Rasulullah SAW menetapkan dia wanita itu dipikul oleh akilahnya atau jalur pertama yang menerima warisannya dan memberikan warisannya kepada anaknya dan yang bersama mereka.
Hamal bin Nabiqah Al-Hudhali berkata, wahai Rasulullah, bagaimana bisa kita memberi ganti rugi kepada orang yang tidak minum dan tidak makan, tidak bicara dan tidak berteriak? Maksudnya janinnya masih belum keluar. Bagaimana juga dia bisa dapat denda, bisa diberikan dia di situ? Semestinya orang seperti itu tidak diberi ganti rugi. Maka Rasulullah SAW bersabda, orang ini termasuk saudara para dukun karena sajak yang diucapkannya. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan di jilid 7 halaman 175 176 dan Imam Muslim jilid 3 halaman 1310. Saya baca dulu riwayat setelahnya baru saya jelaskan. Diriwayatkan juga oleh Abu Dawud dan An-Nasai dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Umar radhiyallahu anhu sa'al man syahida qada'a Rasulillah SAW fil janin. Qala faqama Haml ibn Nabighah faqala kuntu baina imra'ataini fadarabat ihdahuma al-ukhra. Bahwasanya Umar bin Khattab pernah bertanya radhiyallahu anhu, siapa yang menyaksikan keputusan Rasulullah SAW tentang janin? Maka perawi berkata, maka Haml bin Nabigha berkata, dulu aku suami di antara dua wanita yang berkelahi di zaman Nabi SAW, lalu salah seorang dari keduanya memukul yang lainnya. Di sini teman-teman sekalian, hadits ini memberikan gambaran bahwasanya kalau orang membunuh orang lain, maka hukumnya adalah dia membayar diyahnya. Ya. Kalau dia memang membunuh secara sengaja dikisos. Ya. Kalau dia tidak jadi dikisos, keluarganya memaafkan, tapi minta dia denda dibayar, maka dia harus bayar. Dan ternyata Nabi SAW menghakimi di sini janin yang di perut pun mendapatkan dia, mendapatkan denda. Jadi kalau upeti ini atau denda ini misalnya disepakati, satu nyawa yang dibunuh dibayar 10 juta atau 20 juta. Maka karena ibu ini hamil, dia bayar double. Karena janin itu pun dihitung. Makanya suami pembunuh tadi, karena dua perempuan berkelahi, si A sama si B. Si B punya anak janin. Si A memukul dengan batu, matilah. Nah pada saat si A ini tidak jadi dikisos, nggak jadi dipenggal lehernya, tapi keluarga si B minta diganti uang saja dia, maka suaminya si A protes kepada Nabi SAW. Karena Nabi SAW suruh memberikan denda dia untuk dua-duanya. Ibunya dikasih dia, anaknya juga jadi mati dikasih denda. Maka suami si A mengatakan, namanya tadi Haml bin Nabighah. Dia mengatakan radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, bagaimana bisa bayi itu belum bicara, belum menangis, belum segala macam sudah bisa dapat dia? Maka Nabi SAW mengatakan di sini, orang ini termasuk saudara para dukun, maka sajak, karena sajak yang diucapkannya. Artinya orang ini yang dimaksud adalah Hamal di sini, ya, atau orang lain. Ya. Dia adalah saudara dukun. Artinya orang ini wajar dihukum seperti itu. Ya, istrimu ini, istrinya Hamal ini adalah saudaranya dukun-dukun. Dukun banyak saudaranya. Dan hukuman ini ditambahkan karena saudaranya dukun. Gitu. Maka dia harus membayar juga untuk janin. Makna yang lain adalah kalau seandainya yang membunuh itu tidak ada hubungannya dengan dukun-dukun dan segala macam, maka kemungkinan besar tidak ada denda buat janin yang terbunuh. Cukup orang dewasanya saja. Ada juga makna yang lain, sebagian ulama mengatakan yang dimaksud sini adalah saudara dukun, artinya dia memang mendukung itu. Ya. Dia sendiri mendukung perdukunan atau dia melakukan ini, ribut ini karena sudah pergi ke dukun. Ya. Si A tadi yang membunuh si B karena dia mau menyihir si B, kemudian dia tidak bisa atau bagaimanalah gagal dalam masalah perdukunan ini, maka dia mau membunuhnya secara langsung. Nah karena perbuatan itu berarti Nabi SAW dobelkan hukumannya si A. Dia sudah membunuh, juga dia bermain dukun, ya, sehingga akhirnya diyahnya, dendahnya membayar dua-duanya. Hadis nomor 1000 dari Anas radhiyallahu anhu, anna Rubai'ah bint an-Nadhr atau Nadri ammata kasarat thaniyata jariyah fatalabu ilaiha al-afwa fa'abaw fa'aradu al-arsha fa'abaw fa'ataw Rasulullah SAW fa'abaw illa al-qisas fa'amar Rasulullah SAW bil-qisas faqala Anas ibn Nadhr ya Rasulullah atuksaru thaniyatur Rubai' la walladhi ba'athaka bil-haq la tuksaru thaniyatuha faqala Rasulullah SAW ya Anas kitabullahil qisas faradiyal qawmu fa'afaw
Faqala Rasulullah SAW, inna min ibadillahi man law aqsama 'ala Allahi la abar. Bahwasanya Ar-Rubayyi bintin Nadhr, bibinya Anas ibn Nadhr, ya, pernah mematahkan gigi depan seorang gadis. Jadi perempuan berantem sama perempuan juga, kemudian giginya yang jadi lawar ini pecah, patah. Maka mereka, keluarganya si Rubayyi bintin Nadhr ini meminta maaf kepada si gadis, tapi keluarga gadis menolak. Lalu mereka menawarkan dia bayar duit, tapi keluarganya juga menolak. Maka mereka mendatangi Rasulullah SAW. Mereka juga kemudian menyampaikan, ya, ternyata mereka minta keluarganya anak gadis ini harus kisos, artinya giginya Rubayyi juga harus dipecahkan, ya, kisos. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kisos, ya. Ini giginya harus dipecahkan juga. Caranya gimana ya? Pokoknya dipecahin giginya supaya seperti gadis ini, harus senasib. Maka Anas ibn Nadhr, ponakan Rubayyi, ya, perempuan yang punya masalah ini, ponakannya namanya Anas ibn Nadhr. Ini orang yang sangat mulia, ya, ahli ibadah. Anas ibn Nadhr ini yang meninggal mati syahid di perang Uhud kalau seingat saya. Dan dia yang akhirnya membakar kembali semangat Umar bin Khattab yang sempat, ya, merasa terpukul karena ada berita kalau Nabi SAW telah terbunuh di kancah jihad Uhud, gitu kan. Yang jelas Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu kalau dia bersumpah Allah kabulkan. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, apakah gigi depan Ar-Rubayyi akan dipatahkan? Ya. Atau gigi tante saya ini akan dipecahkan seperti gadis itu? Tidak, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran. Maksudnya dia bersumpah atas nama Allah, gigi depannya jangan dipatahkan. Ya, dia bersumpah atas nama Allah, jangan dipatahkan gigi tante saya. Maka Rasulullah SAW bersabda, wahai Anas, kitabnya Allah menentukan hukum kisos. Al-Quran kisos. Dia patahin giginya orang, dipatahin giginya dia. Dia rontokin. Dia patahin tulangnya, dipatahin tulangnya. Kisos. Akhirnya keluarga si gadis rela. Lalu mereka pun memaafkan. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah terdapat orang yang seandainya dia bersumpah dengan nama Allah, niscaya Allah memenuhinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari menyebutkan di jilid 6 halaman 29, Imam Muslim jilid 3 halaman 1302. Ya. Jadi ini hadis memberikan pelajaran kepada kita tentang keutamanya Anas bin Nadhr, ya, radhiyallahu anhu, karena dia bersumpah demi zat yang telah mengutusmu dengan benar, ya Rasulullah, gigi tante saya tidak akan pecah, tidak akan dikisos, gitu. Maka Allah pun menerima sumpahnya Anas bin Nadhr. Akhirnya keluarganya si gadis ridho, bahkan memaafkan di sini, ya. Maka Nabi SAW mengatakan ada hamba-hamba Allah kalau sudah bersumpah atas nama Allah maka Allah kabulkan. Ya, tapi di sini saksi bahasanya adalah sabda Nabi SAW mengatakan, wahai Anas, hukumnya Allah kisos. Patahin gigi, dipatahin giginya. Patahin tulang, dipatahin tulangnya. Lukain kulit, dilukain kulitnya. Makanya tidak boleh sama sekali melakukan ini kecuali dalam keadaan-keadaan tadi saya bilang, ya. Kita membela diri, ya, dari kancah peperangan jihad, ya, kita harus membunuh orang dan seterusnya, itu berbeda. Hadis 1001 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, man qutila fi immiyan au fi rimmiyan bihajarin au sautin au asa fa akluhu aklul khata wa man qutila amdan fahuwa qawad wa man hala dunahu fa alaihi la'natullah. Barang siapa yang terbunuh dengan dalam kerusuhan atau kejadian saling lempar dengan batu, cambuk atau tongkat, maka diatnya adalah dia pembunuhan yang salah. Barang siapa yang dibunuh dengan secara sengaja, maka hukumnya kisos. Barang siapa yang menghalanginya, maka dia akan dikena laknat Allah. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud jilid 4 halaman 183, An-Nasai jilid 8 halaman 39 dan 40, dan lafaz ini miliknya, dan Ibnu Majah juga menyebutkan di jilid 2 halaman 880. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita kalau ada orang membunuh tidak sengaja. Antum lagi latihan memanah. Pas latihan memanah, sasaran di depan, ternyata ada orang lewat, kena panah, mati terbunuh. Tidak disengaja. Di sini kita nggak dikisos. Karena kita nggak sengaja. Tapi tetap bayar dia, bayar denda. Itu nanti negosiasi dengan keluarganya orang itu. Dia minta berapa, mereka minta berapa. Minta bayar 50 juta, 30 juta, 10 juta, ya kita harus bayar.
Tapi kalau ada orang membunuh secara sengaja, dia pura-pura pasang sasaran panah, ternyata targetnya tetangga sebelah, ya, lalu matilah, maka ini dikisos, ya, ini dikisos seperti. Dan kalau ada yang coba menghalangi itu supaya tidak diterapkan hukum, dia kena laknat. Ya, makanya teman-teman, kalau ada orang yang menerapkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, kita berikan dukungan. Ya, apalagi kalau pemerintah, kalaupun belum dilakukan kita doakan. Tapi nggak boleh kita justru terbalik menjadi penghalang. Ya, kalau kita jadi penghalang, doa Nabi SAW ini berlaku. Kita bisa kena laknat, artinya diangkat berkah hidupnya. Baik, selanjutnya 1002. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Idza amsaka ar-rajulu ar-rajula wa qatalahu al-akhar yuqtalu alladhi qatal wa yuhbasu alladhi amsak." Jika seseorang memegang orang lain, lalu ada orang lain yang membunuhnya, maka yang membunuhnya dibunuh dan yang memegangi ditahan atau dipenjara. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan Darul Qutni di jilid 3 halaman 140 dan Al-Baihaqi jilid 8 halaman 50. Jadi kalau misalnya ada dua orang ngeroyokin satu orang, yang satu pegang tangannya, yang satu tonjokin, tusuk, maka dia mati. Yang sedang dipegangin mati. Yang memegang hukumnya dipenjara. Yang menusuk, yang membunuh secara langsung itu dikisos. Ya, begitu penjelasan dalam hadis ini. Hadis 1000 berapa? 3. Masya Allah, 1003. Dari Abdurrahman bin Al-Bailamani radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qatala musliman bimu'ahad wa qala ana aula man waffa bi dhimmati. Bahwa Nabi SAW membunuh seorang muslim dengan sebab pembunuhan mu'ahad. Dan mu'ahad artinya orang kafir tadi di bawah naungan atau perdamaian Islam. Dan beliau bersabda, akulah orang yang paling berhak memenuhi jaminan keamanan. Ya. Hadis ini ya, dilemahkan oleh umumnya ulama, diriwayatkan oleh Abdul Razzaq jilid 10 halaman 101 dan Darul Qutni jilid 3 halaman 134. Ya, dikatakan bahwasanya tidak ada lafaz hadis yang seperti ini, ya. Ada keterangan di footnote nomor 1834 di situ, dan dikatakan bahkan hadis ini dhaif jiddan atau sangat lemah sekali, ya. Karena adanya beberapa orang yang tertolak hadisnya atau matrukul hadis. Di antaranya situ disebutkan Ibrahim bin Abu Yahya, ya, disebutkan di situ. Ada keterangannya. Yang jelas teman-teman sekalian, hadis ini bertolak belakang dengan hadis yang sebelumnya. Kalau orang Muslim tidak boleh dibunuh dengan orang kafir, tapi kita membayar dendahnya. Kan tadi membunuh orang kafir secara umum kalau bukan di kancah peperangan juga tidak boleh, ya. Tidak ada masalah dengan dia. Tidak boleh juga membunuh orang kafir yang di bawah naungan pemerintah atau di bawah kesepakatan damai dengan kaum muslimin. Bahkan tidak cium bau surga kalau dia tidak bertaubat. Tapi di sini dia tidak boleh dikisos si muslim. Hanya dia bayar dia denda kepada keluarga orang yang dibunuh tadi. Selanjutnya kita masuk ke nomor 1004. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, "Qutila gulamun ghilah." Faqala Umar, "Law ishtaraka fihi ahlus San'a laqataltuhum bihi." Seorang anak dibunuh dengan cara rahasia tanpa diketahui siapa pembunuhnya. Maka Umar berkata, seandainya penduduk San'a, San'a ibu kotanya Yaman, ya, berpartisipasi dalam membunuhnya, niscaya aku akan membunuh mereka semua karenanya. Hadis ini riwayatkan Imam Bukhari jilid 9 halaman 10. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bagaimana Umar sangat tegas menerapkan syariat Allah, qisas. Orang yang dibunuh, maka orang yang membunuh dibunuh, ya. Bahkan Umar bin Khattab lalu di sini melibatkan siapapun yang menjadi penyebab dalam pembunuhan tersebut, maka semua kena qisas, ya. Pada saat itu Umar bin Khattab mengutus seseorang untuk memastikan ke sana. Rupanya mereka saling merahasiakan siapa pembunuhnya. Maka Umar mengatakan kalau seluruh kota San'a, San'a itu kayak ibu kota Yaman, kayak Jakarta ibu kota Indonesia. Kalau seluruh kota Jakarta misalnya tidak mau mengaku atau terlibat, ya, bukan tidak mau mengaku. Kalau mereka terlibat, semuanya saya kisos. Ya, maksudnya Umar bin Khattab sini dengan sangat tegas harus ada pengakuan dan terbukti dari pelakunya itu, ya, dari pelaku. Yang terakhir dalam bab kita ini adalah hadis nomor 1005. Dari Abu Shuraih Al-Khuzai radhiyallahu anhu beliau berkata,
Rasulullah SAW bersabda, "Faman qutila lahu qatilun ba'da maqalati hadhihi fa ahluhu baina khirataini imma an ya'khudul aqla aw yaqtulu." Barang siapa yang keluarganya dibunuh setelah ucapanku ini, maksudnya setelah hadis ini, kata Nabi SAW, maka keluarganya di antara dua pilihan, mengambil dia atau membalas dengan dibunuh juga si pelaku. Hadis ini riwayat Abu Daud di jilid 4 halaman 172 dan juga disebutkan oleh An-Nasai. Juga disebutkan hadis yang serupa dalam Sahihain. Imam Bukhari sebutkan di jilid 9 halaman 6, Imam Muslim jilid 2 halaman 988. Maka di sini atau hadis ini memberikan gambaran kepada kita, kalau seandainya ada kerabat kita dibunuh, ya, maka kita sebagai keluarganya punya dua pilihan. Bisa kita minta kisos, dipenggal juga orang itu dan disaksikan oleh muslimin. Bisa juga kita minta denda saja, dibayar sekian. Ya, tentu ini denda juga harus sesuai dengan kemampuan orang tersebut. Ya, sebagian ulama mengatakan kalau tidak mampu maka pemerintah setempat yang membantu untuk menyelesaikan itu. Pemerintah setempat membantu untuk menyelesaikan hal tersebut. Ya, Allahu a'lam. Baik, kita cukup insyaallah sampai sini. Kita akan lanjutkan masih di bab diyat nanti ya, untuk membahas lanjutan bahasan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.